من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Jalla wa'ala dan memujinya Jalla wa'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bimannihi wa karami, terlebih khusus nikmat iman wal Islam was sunnah yang Allah tetapkan pada kita semua bitaufiqihi Jalla wa'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, i'tiqadan wa lisanan wa jawarihan fi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, dengan kita menjalankan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali murajaah tafsir Al-Quran oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-52 fi qaulillahi jalla wa ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Pada ayat yang mulia ini telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah yang menghabarkan sebagaimana sebab turunnya ayat yang mulia ini tentang muhajirin min fuqaraihim yang mereka mendapatkan madah pujian dari Allah dalam ayat yang mulia ini, alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah, yang mereka senantiasa menyeru beribadah kepada Allah, kepada Rabb-Nya, bil ghadati wal ashi, di waktu yang utama, ini bil ghadat wal ashi,
atau bermakna dawam wal istimrar, yang senantiasa terus menerus dalam menjalankan ibadah kepada Allah di setiap saat, di setiap waktu. Yuriduna wajhah, yang mereka semata-mata menginginkan, mengharap wajah Allah Jalla fi'ula, di mana kita membahas dari keterangan Syekh rahimahullah di tafsiri hadhihi ayah pada kalimat yuriduna wajhah, dari penetapan satu dari sifat-sifat Allah, yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita tetapkan kepada Allah azza wa jalla, karena Allah telah menetapkan sifat tersebut taliqu bi jalalillahi wa adamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Allah menetapkan sifat tersebut pada dirinya, dan kewajiban kita untuk mengimaninya dan mensucikan sifat Allah Jalla wa Ala tersebut dengan membuang at-tashbih wa tamthil, menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, atau menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Yang ini sebagaimana telah kita murajaah merupakan asal dari pokok pondasi yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dalam kita menancapkan dalam hati kita, dalam keyakinan kita, yaitu mensucikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dari segala aqdar at-tashbih, kotoran-kotoran menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Baik itu sifat wajah Allah Jalla wa'ala, demikian juga sifat-sifat Allah yang lainnya. Dan asas tsani, pondasi yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dalam kita mengimani sifat-sifat dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah yang Allah tetapkan pada dirinya, untuk membenarkan semua yang Allah sifatkan, tetapkan sifat baginya, dari sifat-sifat yang Allah tetapkan pada Allah Jalla wa'ala, kita wajib untuk nusaddiquh, membenarkan seluruhnya. Demikian juga yang Rasulullah SAW kabarkan dalam penetapan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Dan pembenaran di sini meyakini dan membenarkan semua sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, demikian juga Rasulullah SAW. Ini di atas asas yang pertama, di atas pondasi yang pertama, yaitu mensucikan sifat-sifat tersebut yang kita tetapkan, yang kita benarkan, yang kita yakini, sifat-sifat tersebut yang Allah tetapkan pada dirinya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sabda beliau yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Karena Allah, sebagaimana kita ketahui dari keterangan Syekh rahimahullah, a'lam bi nafsihi, yang paling alim dengan dirinya. Allah yang paling tahu tentang zatnya, diri Allah subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada yang lebih alim tentang Allah kecuali Allah Jalla wa'ala. Sehingga seorang jangan lancang mensifati Allah dengan tanpa dalil yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasifullah alam billah minallah. Ya Allah yang paling alim dengan dirinya. Kemudian Rasulnya alaihi salatu wassalam, itu yang paling alim dengan Allah sesuai dengan apa yang Allah kabarkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang datang dari Allah, penetapan sifat-sifat pada dirinya, semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada penetapan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa'ala, wajib kita benarkan at-tasdiq yang dibangun di atas asas yang pertama, yaitu mensucikan semua sifat-sifat tersebut dari kotoran tashbih wa tamthil, menserupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan juga menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah pada asasus tsani, pada pokok yang kedua, pondasi yang kedua, qala rahimahullah wa hadha al-asl الثاني علمناه خالق الكون جل وعلا تعليما سماويا أعظم لا يقع في الحق بعده لبس، وذلك قوله جل وعلا وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فإتيانه بقوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء فيه سر أعظم ومغزي أكبر، وتعليم خالق السماوات والأرض وإيضاحه لهذه العقائد إيضاحا كالشمس. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, asal yang kedua, pondasi yang kedua ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Khaliqul Kaun, yang mencipta alam semesta ini, ta'liman samawiyan a'dham, dengan pengajaran samawi yang langsung datang dari Allah Jalla wa Ala yang sangat agung. Sehingga setelah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya Allah, la yaqa fil haqqi ba'dahu lubsun. Tidak ada lagi setelah al-haq, setelah Allah kabarkan tentang bagaimana mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mensucikan sifat-sifat Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Setelah ta'lim samawi ini, tidak ada lagi lubs, tidak ada lagi kerancuan, tidak ada lagi kesamaran, tidak ada lagi ketidakjelasan. Semua syarih, semua dalam keadaan wadih, idahan kasyamsi, semua dalam keadaan jelas seperti matahari yang sinarnya sangat jelas untuk alam ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Syekh dari ta'liman samawiyan wa huwa as-sami'ul basir. Ini penetapan sifat as-sami' wal basir, mendengarnya Allah dan melihatnya Allah,
ba'da qawlihi laisa kamitslihi syai'. Setelah penghabaran nafi, yaitu tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Penghabaran penetapan sifat Allah As-Sami'ul Basir setelah sebelumnya Allah ajarkan kepada kita untuk menafikan kesamaan antara Allah dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'. Ini terdapat sirrun a'dam, rahasia yang sangat agung, pengajaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat besar. Ta'limu khaliqus samawati wal ard. Ta'lim yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi. Wa idahuhu li hadhil aqaid idahan kasyamsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara gamblang, secara jelas dalam akidah ini, menetapkan sifat-sifat Allah idahan kasyamsi. Jelasnya seperti matahari. Dari sinar matahari yang sangat terang, yang sangat jelas. Ini pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu dalam menetapkan sifat Allah itu dibangun di atas pensucian sifat Allah tersebut, yaitu tidak sama dengan makhluknya. Kita imani, kita tetapkan, kita benarkan semua yang Allah tetapkan sifat-sifat pada dirinya, dengan kita mensucikan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Dengan cara kita mensucikan sifat Allah, yaitu sifat Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak serupa dengan makhluknya. Ini pengajaran yang sangat jelas, yang sangat gamblang, yang sangat terang benderang kasyamsi. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci oleh Syekh rahimahullah, wal ma'na la tanattu' ya 'abdi ya miskin a'rif qadrak wa la tanfi 'anni sifata sam'i wa basari مدعيا أنك إن أثبتت لي سمعي وبصري شبهتني بالحيوانات التي تسمع وتبصر. لا، ما هكذا الأمر. المعنى أثبت لي سمعي وبصري وراعى في ذلك الإثبات قولي قبله، يعني مقترنا به ليس كمثله شيء. فأول الآية تنزيه كامل من غير تعطيل، وآخرها إيمان بالصفات إيمانا تاما من غير تشبيه ولا تمثيل. فعلينا أن ننزه خالقنا جل وعلا بقوله ليس كمثله شيء، وأن نثبت له ما أثبت لنفسه، ولا نقول إذا أثبتناه كنا مشبهين، لأن الحيوانات تنصف بهذا. Ini keterangan dari Syekh rahimahullah dari Ta'lim Samawi, pengajaran yang sangat jelas, yang gamblang, yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, di mana kita menetapkan sifat-sifat Allah dalam ayat ini. As-Sami'ul Basir, Allah mendengar dan Allah melihat, dengan dibangun di atas ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, laisa kamitslihi syai', bahwa penetapan sifat-sifat Allah tersebut, As-Sami' wal Basir, mendengar dan melihatnya Allah, itu dibangun di atas kalimat sebelumnya yang Allah ajarkan, yaitu sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat yang ada
yang ada pada makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Karena Allah telah menafikan al-mithl, kesamaan antara zatnya Allah dan sifat-sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Dirinci oleh Syekh rahimahullah, jangan engkau sebagai seorang hamba tanaddu', melampaui batas ekstrim. La tanaddu' ya abdi. Maknanya dalam ayat yang mulia ini, jangan engkau manusia melampaui batas. Hambaku, yakni hamba Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau melampaui batas. Engkau adalah sebagai hamba yang miskin, yang penuh dengan cacat, kekurangan, kelemahan. I'rif qadrak. Tahu diri. Tahu kadarmu sebagai makhluk. Sadar diri. Engkau sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah yang penuh dengan cacat. Yang akal kita sebagai makhluk tidak akan bisa sampai untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. La yuhituna bihi ilma. Yang diperintahkan oleh Allah kita mengimani sifat-sifat yang Allah tetapkan. Khalas. Perkara yang mudah. Liman waffaqallah. Bagi mereka yang diberikan taufik oleh Allah, mudah untuk menjalankan keimanan yang diajarkan oleh Allah, yaitu keimanan pada sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Imani sifat yang aku tetapkan pada diriku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan samakan sifat yang aku tetapkan itu dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, jangan engkau nafikan, engkau buang sifat yang aku tetapkan pada diriku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, yakni sifat sam'i wa basari, pendengaranku dan penglihatanku. Jangan engkau buang sifat itu, engkau tidak mau menetapkan sifat itu. Mudda'iyan annaka in athbatta li sam'i wa basari syabbahta bil hayawanat. Jangan engkau membuang, tidak menetapkan sifat mendengar dan melihatku. Makna dalam ayat ini, karena anggapan kamu yang keliru. Mereka dengan akalnya bebas memahami dengan akalnya, tajarru ilallah, lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengatakan jika engkau atau jika kita menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah, itu akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan hayawanat, dengan hewan. Karena hewan juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Tidak demikian. Jadi memahami perkara keimanan pada sifat-sifat Allah tidak demikian. Menuruti kebebasan dalam berfikir, keluar dari nas, keluar dari apa yang Allah ajarkan, ta'liman samawiyan, dari pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengajarkan kepada kita untuk menetapkan sifat as-sami wal basir, dan kita mensucikan sifat tersebut dengan mengamalkan bimbingan Allah sebelumnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'. Bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Sifat-sifat Allah jangan engkau serupakan dengan makhluknya. Jadi jangan engkau tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dengan anggapan jika kita menetapkan sifat tersebut, mendengarnya Allah, melihatnya Allah, wajah Allah, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk, dengan manusia, dengan hewan yang juga memiliki sifat mendengar dan melihat. La, ma hakadal amr. Tidak demikian. Dalam kita mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana
apa yang dilakukan oleh kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Prinsipnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, makna dalam ayat ini athbit li sam'i wa basari, tetapkan pada diriku, yakni pada Allah Subhanahu wa taala, sifat mendengar dan melihat. Wa ra'a fi dzalika al-itsbat qawli qablahu muqtarinan bihi laisa kamitslihi syai'. Setelah engkau menetapkan sifat pendengaranku, penglihatanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka jaga di atas apa yang Allah bimbingkan pada kalimat sebelumnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan sifat mendengar, dan kemudian sucikan sifat mendengarnya Allah dengan tidak menyamakan sifat mendengarnya Allah dengan sifat mendengarnya hewan atau manusia atau malaikat, jin, syaitan. Demikian juga makhluk-makhluk yang lainnya yang mereka juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Ini prinsipnya. Makna dari ayat ini ta'liman samawiyan, pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, idahuhu li hadhihi al-aqidah idahan kasyamsi. Pengajaran pada prinsip akidah ini jelasnya seperti matahari, mudah. Liman waffaqahullah, liman sahalahullah, yang mendapatkan taufik dari Allah, yang masih selamat fitrahnya, akan mudah menerima pengajaran yang sangat gamblang, sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Tetapkan sifat itu, as-sam'u wal basar, mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala, dan kata Allah laisa kamitslihi syai'. Jangan samakan sifat itu dengan sifat makhluknya, karena tidak sama Allah dengan makhluknya. Demikian prinsipnya. Fa'awwalul ayah tanzihun kamilun min ghairi ta'dil. Jadi laisa kamitslihi syai' merupakan tanzih, pensucian pada Allah dan sifat-sifatnya secara sempurna. Tanzihun kamil min ghairi ta'dil, dengan tanpa menolak dari sifat-sifat Allah yang maha suci tersebut, yang tidak sama dengan makhluknya. Wa akhiruha imanun bis sifati imanan tamman. Dan pada kalimat yang kedua, laisa kamitslihi syai', yang pertama ini wa huwas samiul basir, yang kedua wa huwas samiul basir, merupakan penetapan sifat bagi Allah Jalla wa Ala imanan taman, dengan keimanan penetapan sifat tersebut secara sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, karena sifat itu Allah tetapkan pada dirinya, min ghairi tashbihin wala tamtsil, dengan membuang, menyerupakan dan menyamakan Allah atau sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Fa'alaina, ini prinsipnya dijelaskan berikutnya oleh Syekh rahimahullah, fa'alaina an nunazzih khaliquna jalla wa ala biqaulihi laisa kamitslihi syai'. Maka wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Jalla wa Ala, khaliquna jalla wa ala, yang menciptakan kita manusia dalam bentuk mukhtara, dalam bentuk yang badi', yang baru, yang sebelumnya tidak berbentuk, tidak ada bentuknya kita manusia dan makhluk yang lainnya. Kita wajib untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang diajarkan oleh Allah. Laisa kamitslihi syai', dengan cara kita tidak menyamakan, menserupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Demikian juga sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Jangan sampai kita mengatakan, ini yang banyak dikatakan oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, alasan mereka dalam menolak prinsip ahli sunnah dalam mengimani sifat-sifat Allah, karena dasar akal mereka yang pendek, mantik mereka yang bebas, yang liar, dari akal mereka, dari filsafat yang ada mereka yang mereka kedepankan. Jangan sampai kita mengatakan, kata Syekh rahimahullah, jika kita menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala, kunna musyabbihin li'anna al-hawayanat tansifu bihada. Jangan sampai kita mengatakan bahwa apabila kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah, sifat melihat bagi Allah, sifat wajah bagi Allah, maka kita menjadi orang-orang yang musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini tajarruk kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari pengajaran ta'lim samawi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang mengatakan kalau kita menetapkan sifat mendengar Allah, melihatnya Allah, wajah Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan hewan. Karena hewan juga memiliki sifat tersebut. Tidak demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebebasan akal dan mantik yang liar, yang keluar dari pengajaran prinsip samawi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengajarkan kepada kita, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pondasi yang pertama dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dari segala macam bentuk tasbih wa tamtsil, mensucikan sifat-sifat Allah dari segala macam bentuk penyerupaan sifat Allah dengan makhluknya, penyamaan sifat Allah dengan makhluknya. Wa huwas samiul basir, kita menetapkan sifat Allah, membenarkan sifat Allah, dibangun di atas pondasi yang pertama, yaitu mensucikan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Ini yang diajarkan oleh Allah, sehingga kita mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang maha agung, tidak menolak, tidak mengganti sifat Allah dengan arti yang lain, takwil sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Asy'ariyah, Mu'tazilah pendahulunya, dari kaum Jahmiyah yang terang-terangan dalam menolak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, bahkan seluruhnya ditolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ini karena liarnya berfikir, mantik dalam bahasa, filsafat yang telah meracuni pemikiran seseorang, kebanyakan dari kaum muslimin. Dengan alasan, dengan mantik, jika kita menetapkan sifat mendengarnya Allah, melihatnya Allah, wajah Allah, kita akan terjatuh pada menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Berarti sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamai. Kita tetapkan sifat-sifat Allah dan kita sucikan dengan tidak menyamakan, menserupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ribut. Qala rahimahullah, wa li ajli hadha wasafa nafsahu bis-sam'i wal basar ma'a annahuma min haythu huma sam'u wa basar yattasifu bihima jami'ul hayawanat. Fa kullu hayawanat tusmi'u wa tubsiru. Walidha wasafa nafsahu bis-sam'i wal basar ba'da laysa kamitslihi syai'. Ini pengajaran yang sangat gamblang, yang sangat jelas
dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat mendengar dan melihat pada dirinya, pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, padahal sifat mendengar dan melihat itu makhluk, ada pada hewan, ada pada manusia, ada pada malaikat. Kullul hayawanat tusmi wa tubsir. Binatang itu juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan pengajaran yang sangat jelas. Wasafa nafsahu bis-sam'i wal basar ba'da laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan sifat mendengar dan melihat itu setelah Allah mengajarkan kepada kita kalimat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah. Prinsip yang sangat jelas dalam keimanan yang kita bisa ambil dari keterangan Syekh rahimahullah pada ayat yang mulia ini, kita menetapkan sifat yang Allah tetapkan dalam ayat ini, yakni pendengaran dan penglihatan Allah. Kemudian kita mensucikan dua sifat ini dengan mengamalkan bimbingan Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Khalas. Selesai. Sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, prinsip akidah ahli sunnah sahal. Dan akal menetapkan yang demikian. Akal menetapkan perkara yang demikian, mengakui perkara yang demikian. Jangankan antara Allah dengan makhluknya, hewan dengan hewan, bahkan satu peranaan tidak sama. Wajahnya, tangannya, jisimnya tidak sama. Makhluk dengan makhluk tidak sama. Ini akal mengakui dan menetapkan, tidak bisa menolak perkara yang demikian. Apalagi antara khalik dengan makhluk, antara zat yang mencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sangat jauh. Mustahil, sangat mustahil. Khalik dengan makhluk sama. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaidah yang sangat mudah dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah ajarkan sebelumnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani la tanfi anni sam'i wa basari bid'wa annaka in athbattahuma kunta musyabbihan li bil hayawanat allati tusmi'u wa tubsir. Yani kata Syekh rahimahullah dari pengajaran ayat yang mulia ini, jangan engkau ingkari dua sifat tersebut, mendengar dan melihat, yang aku tetapkan pada diriku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan dakwah, dengan alasan, dengan klaim bahwa jika engkau menetapkan dua sifat tersebut, maka engkau akan menyerupakan Allah dengan hewan yang juga memiliki sifat mendengar dan melihat. Tidak demikian pengajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Athbit li sifat sam'i wa basari itsbatan, tetapkan pada diriku, yakni pada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menetapkan pada dirinya dua sifat ini, mendengar dan melihat. Itsbatan, tetapkan sifat tersebut pada zatnya Allah, mura'iyan fihi qauli qablahu laisa kamitslihi syai', dengan didasari dengan menjaga apa yang Allah ajarkan sebelumnya, laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada yang semisal, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas. Wa li ajli hadhihi al-hikmah qala wa huwa as-sami'ul basir. Sebelumnya Allah nafikan
kesamaan Allah dengan makhluknya, tidak ada yang sama Allah dengan makhluknya. Dari makhluk-makhluk yang diciptakan seluruhnya oleh Allah tidak ada yang menyamai Allah. Kemudian Allah dengan hikmahnya menetapkan sifat-sifat pada zatnya, pada dirinya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Dari dua sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, As-Sami' wal Basir. Allah mendengar dan Allah melihat, yang maha mendengar dan yang maha melihat. Yang jika kita mempelajari dari apa yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, kita akan mengetahui ketidaksamaan yang mustahil, yang tidak mungkin sama antara Allah dengan makhluknya. Mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluknya sangat-sangat jauh. Walaysa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya. Sifat mendengarnya Allah maha sempurna. Allah mendengar semua dari perkara yang ada pada hambanya, zahiran wa batinan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita, ma yuwaswisu bihi nafsuh, itu didengar oleh Allah Jalla wa Ala dengan sifat mendengarnya Allah yang maha sempurna. Demikian juga penglihatan Allah Jalla wa Ala meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa dilihat oleh Allah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Jalla wa Ala. Dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, kemanapun makhluk itu bersembunyi, di benteng yang sangat kuat yang tertutup sekalipun, dimanapun dia berada, itu diliputi dengan pendengaran dan penglihatan Allah Jalla wa'ala. Asma'u wa ara. Penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang tidak sama pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluk yang diliputi dengan cacat dan kelemahan. Alat dengar kita, telinga terkena sedikit yang membahayakan, sudah mengurangi kesempurnaan dalam manusia mendengar. Jika lebih, maka bisa tuli. Fungsi mendengar tidak ada lagi. Demikian juga penglihatan sangat terbatas. Seorang bisa sakit mata, kemudian tidak sempurna penglihatannya, dibantu dengan kacamata, dibantu dengan alat yang lainnya, sangat tidak sempurna pendengaran dan penglihatan yang ada pada manusia. Demikian juga makhluk yang lainnya yang rentan dengan perkara yang bisa menghilangkan fungsi dari pendengaran dan penglihatan yang ada pada makhluk. Kalau pendengaran dan penglihatan Allah mutlak kesempurnaan yang ada padanya. Tidak ada satu celah pun, satu titik pun cacat dan kelemahan yang ada pada sifat mendengar dan melihatnya Allah Jalla wa'ala. Ini belum lagi sifat-sifat yang lainnya yang maha sempurna yang Allah tetapkan pada dirinya. Banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Qala rahimahullah, fa'awwalu hadain al-aslain alladhi huwa al-asasul akbar lit-tauhid was-silatu billahi silatan sahihatan tanzihu khaliqus samawati wal ardi an yushabbiha syai'an min khalqihi bi ayyi syai'in min sifatihim. Ini dua asas pondasi
yang sebenarnya masuk dalam satu bagian asas yang pertama, pondasi yang pertama yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang mengambil dari bimbingan samawi pengajaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Satu asas pondasi yang terkandung padanya dua pokok pondasi. Awwalu hadain al-aslain, yang ada dalam pengajaran yang sangat jelas, yang sangat gamblang pada ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Satu pondasi yang mengandungi dua asas pondasi dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama, kita mensucikan Allah, laisa kamitslihi syai'. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kotoran tasybih wa tamtsil, dari kotoran menyerupakan Allah dan sifat-sifatnya dengan makhluknya, dengan manusia, dengan hewan dan yang lainnya dari makhluk. Kita sucikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, mengamalkan apa yang dibimbingkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Kita mensucikan sifat-sifat Allah dari kotoran menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Kemudian wa huwas samiul basir, kita menetapkan, membenarkan dan menetapkan sifat-sifat bagi Allah dengan nurai, kita memelihara landasan yang pertama, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah dengan landasan yang pertama, yaitu mensucikan penetapan sifat itu bagi Allah Jalla wa'ala dengan tidak menyamakan dan menserupakan sifat yang kita tetapkan bagi Allah, kita samakan dengan makhluknya, manusia, hewan dan yang lainnya. Ini pengajaran yang sangat gamblang, yang sangat jelas, kasyamsi, seperti terangnya matahari. Kita mensucikan Allah dari bahaya kotoran menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Kemudian Allah mengajarkan untuk menetapkan sifat bagi Allah dengan masih ada bimbingan yang sebelumnya, laisa kamitslihi syai', tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya dalam penetapan sifat bagi Allah Jalla wa'ala. Ini satu pondasi yang terkandung di dalamnya dua pondasi dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala dari pengajaran ta'lim langsung min indillahi Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, yang ini merupakan pondasi yang sangat agung, yang paling besar pada hambanya dalam mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, dalam mengenal Allah Jalla wa'ala dengan pengenalan yang sahih, yang lurus, yang benar, dengan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, sehingga kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, dengan sifat-sifat keagungan, sehingga kita menjadi hamba yang hakir, yang rendah, yang tidak berarti apapun di hadapan Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi. Karena orang-orang Jahmiyah tidak mau yang demikian, ingin merusak kaum muslimin, menolak sifat-sifat tersebut, sehingga Allah tidak disifati dengan satupun sifat. Ketika mereka membahas istiwa ala arsyihi, Allah di atas arsy-Nya, mereka tidak terima. Dan tidak ada ketetapan jihah yang mereka tetapkan kepada Allah. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di samping, di belakang, dan seterusnya. Jadi Allah tidak memiliki sifat. Yang tidak memiliki sifat adalah Adam, perkara yang tidak ada. Maka kaum muslimin akan dijerumuskan kepada menyembah sesuatu yang tidak ada. Kosong.
penyembahan pada zat yang kosong. Ini yang dimaukan oleh mereka kaum Jahmiyah untuk menyesatkan kaum muslimin dalam menolak sifat-sifat keagungan yang ada pada Allah, yang Allah tetapkan pada dirinya, dari sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, yang Allah kabarkan, Allah perintahkan kepada kita untuk mengimaninya. Dengan wahyu, penghabaran dan perintah untuk mengimani sifat-sifat Allah, kita mengenal Allah Jalla wa'ala, Al-Ilahul Haq, sesembahan yang satu, yang hak, yang wajib kita ibadahi dengan segala kesempurnaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan kita menjadi hamba yang lancang, yang lebih alim daripada Allah Jalla wa'ala, mereka-reka dengan pikiran kita yang terbatas, yang sangat pendek, yang sangat lemah, yang Allah sudah putus, la yuhituna bihi ilma, tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Tidak akan bisa sampai akal kita, pemahaman kita untuk sampai kepada hakikat Allah dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Yang mudah Allah telah ajarkan kepada kita, mengimani sifat-sifat Allah dengan kesempurnaannya dan tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Khalas, selesai. Makanya orang yang dipaksa untuk membebaskan akalnya masuk dalam ilmu mantik, masuk dalam ilmu filsafat Yunani, seperti yang ditinggalkan oleh mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, bisa sampai kepada hilang akalnya, menjadi gila karena buntu, tidak akan bisa sampai pada ujung perkara karena tidak berjalan di atas bimbingan nur, yang cahaya yang sangat mudah, yang sangat jelas, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba menjalani bimbingannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya dalam syariatnya, dalam Al-Quran wa Sunnah, tahtadu, mereka akan mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian, ikhwatal iman rahimakumullah, adalah karunia besar ketika Allah memberikan hidayah kepada hambanya pada masalah bab yang khusus, yang sebagaimana diingatkan oleh Syekh rahimahullah, pengimanan pada asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alaf jutaan manusia mereka tergelincir, terjatuh dalam kubang hawa nafsu, kebebasan dalam mereka berfikir sehingga mengingkari dan menolak nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Kemudian asas yang kedua, pondasi yang kedua yang kita lewati tadi adalah satu pondasi yang mengandung dua asas sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh. Awwalu hadain al-aslain, yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang sangat jelas dan gamblang Allah ajarkan kepada kita bagaimana kita mengimani, menetapkan, membenarkan sifat-sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Dengan cara yang pertama yang dibimbingkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai', mensucikan Allah, mensucikan sifat-sifat Allah dengan tidak menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluknya. Yang kedua, wa huwas samiul basir, menetapkan sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Membenarkan, menetapkan, mengimani sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Dalam ayat ini
As-Sami'ul Basir, mendengar dan melihat. Dengan murai, dengan kita memelihara di atas landasan yang pertama tadi, laisa kamitslihi syai'. Sehingga dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, dibangun di atas landasan yang pertama, yaitu mensucikan dalam kita menetapkan sifat-sifat Allah tersebut dengan cara tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini satu asas yang terkandung padanya dua pondasi, dua asas yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian asas yang kedua, alla tatanatta' ayyuhal miskin wa tanfi 'anillah wasfan madaha bihi nafsahu aw athna 'alaihi bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal athbatta lahu hadzal wasf mura'iyan fi dzalik annahu jalla wa ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir ba'da laisa kamitslihi syai'. Pada asas yang kedua dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, agar seorang hamba tidak tanattu', tidak melampaui batasnya, tahu diri sebagai makhluk. Ayyuhal miskin, kata Syekh rahimahullah, wahai hamba yang miskin, manusia yang miskin yang penuh dengan cacat dan kelemahan, jangan sampai engkau menafikan, membuang sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, atau sifat yang Allah puji sifat itu pada dirinya, seperti wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setelah Allah menetapkan sifat wajah pada dirinya, Allah puji secara khusus yang tidak didapatkan pada sifat-sifat yang lainnya. Pujian tersebut, sifat wajah yang Allah tetapkan pada dirinya, kemudian Allah memujinya dzul jalali wal ikram. Jangan sampai engkau tidak menetapkan sifat itu pada zatnya Allah, padahal sifat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah Allah tetapkan pada dirinya. Ini banyak manusia yang terjungkal, tergelincir, tidak menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akhirnya mengganti. Kalau orang-orang Jahmiyah menolak dengan terang-terangan, sehingga tidak sedikit dari para ulama mengkafirkan mereka. Adapun setelah orang-orang Jahmiyah, mereka lebih halus, jangan ditolak mentah-mentah, kelihatan kufurnya. Nanti kelihatan kufurnya, maka ditahrif, diubah maknanya, ditakwil, diganti maknanya atau artinya yang ada dalam teks lafaz Al-Quranul Karim. Jadi wajah diganti oleh mereka karena mereka tidak mau menetapkan sifat wajah bagi Allah, dengan pemahaman kebebasan akal mereka yang fasid, yang rusak, yang keliru. Karena mereka mengatakan kalau kita menetapkan wajah bagi Allah berarti kita menyerupakan Allah dengan hewan yang memiliki wajah. Tidak demikian caranya, prinsip dalam memahami keimanan pada sifat-sifat Allah. Kita tetapkan sifat Allah tersebut, kemudian kita mensucikannya dengan cara tidak menyamakan, menserupakan sifat wajah Allah dengan sifat makhluknya. Itu caranya, prinsip yang mudah yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Adapun orang-orang Mu'tazilah yang berkembang setelahnya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, mereka menolak sifat wajah dengan cara dihaluskan, dirancukan, diganti wajah Allah dengan arti pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih halus, lebih bisa diterima oleh kaum muslimin, sehingga tidak sedikit kaum muslimin teracuni dengan tahrif
penggantian arti makna sesungguhnya dalam lafaz Al-Quran yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu pahala dari Allah, balasan kebaikan dari Allah, itu bukan wajah Allah. Demikian yang apabila kita memperhatikan dalam pembahasan yang sangat luas dalam masalah ini, kita mengetahui prinsip yang diajarkan, yang dipahamkan oleh para ulama dalam ayat-ayat Allah, bahwa berkaitan dengan asma wa sifatillahi jalla wa'ala itu adalah perkara tauqifiyah. Perkara tauqifiyah yang kita wajib untuk berhenti di atas dalil, tidak boleh keluar darinya. La majalil akal, tidak ada ruang bagi akal. Kewajiban kita untuk tunduk dan mengimani, menetapkan sifat tersebut dan mensucikan sifat tersebut, sifat Allah Jalla wa'ala, dengan cara tidak menyamakan, menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi jangan sampai engkau membuang sifat Allah, menolak sifat Allah, padahal sifat itu Allah tetapkan pada dirinya, atau Allah puji sifat tersebut pada dirinya. Atau juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, jangan sampai engkau menolaknya. Tapi tetapkan sifat Allah yang Allah tetapkan pada dirinya. Demikian juga tetapkan sifat Allah yang Rasulullah alaihi salatu wasallam tetapkan pada zatnya Allah Jalla wa'ala, mura'iyan fi dzalik annahu Jalla wa'ala laisa kamitslihi syai'. Dengan pondasi, dengan cara kita menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah, laisa kamitslihi syai'. Pondasi dalam kita menjaga, menetapkan sifat Allah seluruhnya adalah mensucikan sifat-sifat itu, yaitu tidak menyamakan sifat-sifat tersebut atau menyerupakan sifat-sifat tersebut, sifat yang Allah tetapkan pada dirinya, diserupakan dengan sifat makhluknya. Jangan sampai kita tidak mensucikan sifat-sifat Allah dengan menyamakan, menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tapi sucikan sifat Allah dengan tidak menyamakan dan menserupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari dua asas yang kita meraja dari keterangan Syekh rahimahullah. Tiga asas, tadi dua asas pondasi yang diterangkan oleh Syekh yang pertama dan yang kedua itu masuk dalam satu asas pondasi dalam ayat Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Insyaallah taala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.